Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah fungsi komposisi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui komposisi dua fungsi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui komposisi tiga fungsi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui inverse dari komposisi fungsi. Kita langsung yang pertama ya, masuk ke bagian komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi adalah pemetaan dua fungsi atau lebih secara berurutan. Dengan notasinya adalah f o g x sama dengan f dalam kurung gx. Ya. Ini o bisa dibaca noktah ya. Artinya apa? Artinya komposisi fungsi gx dilanjutkan dengan fungsi fx. Jadi yang terlebih dahulu dioperasikan adalah gx, baru kemudian fx. Seperti itu ya. Nah, sifat-sifat komposisi fungsi yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif FOG, tidak sama dengan GOF. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif FOGOH akan sama dengan FOGOH ya. Yang awalnya F dengan G, baru kemudian H, akan sama dengan G dengan H, baru kemudian F. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Ya, identitas adalah IX sama dengan X, sehingga FOI sama dengan IOF sama dengan F. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama, Ibu akan berikan contoh dua fungsi. Seperti apa? Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 2. Dua fungsi di sini maksudnya apa? Jadi ada dua buah fungsi. Ada fungsi fx dan ada fungsi gx. Tentukan FOG-nya. Terus GOF-nya, yang terakhir adalah FOF dengan nilai X-nya sama dengan 1. Pembahasan ya, kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk yang A adalah FOGX. Seperti apa tadi? Kalau FOGX berarti yang terlebih dahulu dioperasikan adalah GX-nya ya. GX tadi kita punya apa? GX adalah 2x kuadrat plus 5x plus 2 ya, di sini F. Nah, setelah itu fungsi F-nya apa? Di sini fungsi F-nya 2x min 3. Nah, jadi setiap x yang ada pada fungsi fx kita gantikan dengan ini 2x ya, 2x min 3 berarti 2x-nya diganti dengan ini min 3. Nah, lalu 2 dikali 2x kuadrat 4x kuadrat, 2 dikali 5x 10x, 2 dikali 2 4 min 3. 4x kuadrat tetap, 10x tetap, 4 dikurang 3 1. Maka hasil dari FOGX-nya adalah 4x kuadrat plus 10x plus 1. Yang kedua, GOFX atau sama dengan G dalam kurung fx ya. Berarti yang pertama yang dioperasikan adalah fx yang di dalam kurungnya ya. Di sini yang ditulis terakhir itu f, berarti yang dioperasikan pertama adalah f. Yang ditulis pertama fungsinya adalah fungsi f. Berarti G masih tetap fungsi fx-nya apa? Di sini 2x min 3, 2x min 3. Nah, fungsi gx-nya kita masukkan. Gx 2x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, x yang ada pada fungsi gx kita gantikan dengan 2x min 3. Berarti 2x kuadrat, 2x kuadrat. X-nya diganti 2x min 3 kuadrat ditambah 5x. 5 dikali x-nya berapa? 2x min 3.
ditambah 2. Oke, sudah paham ya? Berarti ini tetap ya. Di sini fungsi GX-nya 2. X-nya kita gantikan dengan ini yang dalam kurung. Yang dalam kurung tadi itu apa? Fx ya. Kita gantikan X-nya. Setiap X yang ada di fungsi GX kita gantikan dengan 2X min 3. 2X kuadrat berarti 2. X-nya diganti 2X min 3 kuadrat. Ditambah 5X berarti 5. X-nya diganti 2X min 3. Ditambah 2. 2X min 3 dikuadratkan, kita uraikan terlebih dahulu ya. 2X kuadrat berarti 4X kuadrat. Terus yang tengahnya ini 2 dikali min 3 min 6. Min 6 kali 2X min 12X. Dan yang ujungnya adalah min 3 dikuadratkan plus 9. Nah, terus ini 5 kali 2X, 10X. 5 dikali min 3, min 15, ditambah 2. Oke. 2 dikali 4X kuadrat, 8X kuadrat. 2 dikali min 12X, min 24X. 2 dikali 9, 18. 10X tetap, min 15, ditambah 2, min 13. 8X kuadrat tetap. Oke, 24X dengan 10X ya. Yang X dengan X kita operasikan ya. 2 min 24X ditambah 10X min 14X. 18 diambil 13 sama dengan 5. Jadi GOFX-nya adalah 8X kuadrat min 14X plus 5. Ini hasilnya masih sebuah fungsi ya. Oke. Yang terakhir, FOF dengan nilai X-nya kita substitusi 1. Artinya apa kalau FOFX? Berarti F dalam kurung Fx ya, karena tetap sama di sini ya. Oke, Fx-nya berapa? Fungsi Fx-nya 2x min 3, 2x min 3. Nah, setiap X yang ada pada fungsi F kita ganti dengan 2x min 3. Karena ini F lagi berarti 2x min 3 ya. 2, X-nya ini ya, X-nya diganti 2x min 3 min 3. Kembalikan lagi ke fungsinya ya. 2 dikali 2x 4x. 2 dikali min 3 min 6 min 3. 4x tetap, min 6 min 3 min 9. Maka FOFX-nya adalah 4x min 9. Karena yang ditanyakan adalah FOF 1 ya, X-nya kita ganti dengan 1. Maka bisa kita langsung ganti di sini X-nya menjadi 1. Jadi FOF1 artinya 4 dikali 1 dikurang 9. 4 kali 1 4, 4 dikurang 9 min 5. Ini kalau di sininya sudah berbentuk angka, maka hasilnya pun akan menghasilkan sebuah angka. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Insya Allah ya. Kita lanjut ke contoh 3 fungsi. Diketahui fungsi fx 3x plus 1, fungsi gx x kuadrat min 3, dan fungsi hx sama dengan akar 2x plus 5. Tentukan apa? FOHOGX. Yang kedua FOHOG, X-nya kita ganti dengan min 3 ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama FOHOGX ya. Berarti FHGX. Oke. F-nya tetap, H-nya tetap, GX-nya kita tulis. Mana fungsi GX-nya? X kuadrat min 3. Kita tulis X kuadrat min 3. Udah. Nah, sekarang fungsi H-nya, karena fungsi GX-nya sudah, sekarang fungsi H-nya. H-nya akar 2X plus 5. Nah, maka X yang ada pada fungsi H ini ya, kita ganti dengan X kuadrat min 3. Berarti jadi apa? Akar 2, X-nya diganti X kuadrat min 3 plus 5. Dari mana sini ya? Dari sini ininya ya. Nah, kita kalikan seperti biasa. 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali min 3, min 6 plus 5. Akar dari 2X kuadrat, min 6 tambah 5, min
1. Berarti fungsi f-nya tetap ya. Nah, fungsi f-nya berapa? 3x plus 1. Kita masukkan 3. Berarti setiap x yang ada pada fungsi fx kita gantikan dengan akar 2x kuadrat min 1. Ya. Karena 3x plus 1 berarti 3x-nya diganti akar 2x kuadrat min 1 ditambah 1. Oke, ditambah 1. Terus bisa dikalikan, langsung keluarkan kurungnya saja ya. Berarti 3 akar 2x kuadrat min 1 plus 1. Ini adalah hasil dari FOHOGX. Nah, yang keduanya, gimana kalau kita masukkan nilainya min 3? Boleh kalian langsung masukkan dengan angka min 3x-nya ya. FHG, sesuai dengan urutan FHG. FHG, X-nya kita ganti dengan min 3. Min 3. Oke, yang dalam kurung ini kenapa jadi seperti ini? Kita lihat fungsi GX ya, karena di sini G ya. G min 3, maka setiap X yang ada pada fungsi GX kita gantikan dengan min 3. Di sini X kuadrat min 3, berarti X kuadratnya diganti min 3 kuadrat min 3. Min 3 kuadrat berapa? 9. 9 dikurang 3, 6. Kita masukkan ke fungsi H-nya. Fungsi H-nya apa? 2x plus 5 diakarkan, atau akar 2x plus 5. X-nya kita ganti dengan hasil ini ya. Berapa tadi? 6. Berarti akar 2 kali 6 ditambah 5. 2 kali 6, 8. Mohon maaf, 2 kali 6, 12 ditambah 5, 17. Maka F akar 17. Fungsi F-nya mana? Ini 3x plus 1. Berarti setiap x yang ada pada fungsi fx kita gantikan dengan akar 17. 3x tambah 1 artinya 3 akar 17 tambah 1. Berarti 3 akar 17 tambah 1. Hasilnya ini ya. Hasil dari FOHOG min 3 adalah 3 akar 17 ditambah 1. Oke. Contoh lain dari bentuk fungsi adalah misal diketahui fungsi FOGX sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1 dan GX sama dengan x plus 3. Tentukan fx. Nah, kalau yang sebelumnya itu yang diketahui fx dengan gx, yang ditanyakan FOG atau GOF. Sekarang kita balik, yang diketahuinya apa? FOG dan salah satu GX atau fx ya. Maka yang ditanyakan pun salah satunya. Jika yang diketahui FOGX dan GX, maka yang ditanyakan fx. Jika diketahui FOGX dan fx, maka yang ditanyakan adalah GX ya. Oke. Jawab. FOGX-nya kita tulis ya sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Tadi apa FOGX itu? FGX. F dalam kurung GX sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Nah, fungsi GX-nya mana? Fungsi GX-nya adalah x plus 3. Kita tulis di sebelah sini, di sebelah kiri ya. Kita tulis F x plus 3 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Untuk mendapatkan fx, maka terlebih dahulu harus kita misalkan. X plus 3 kita misalkan dengan T. Bebas kalian memisalkan dengan huruf apapun itu ya. Tapi yang biasanya dipakai adalah T. X plus 3 kita misalkan dengan T. Maka X-nya adalah T plus 3 pindah jadi min 3. X-nya kita ganti dengan T min 3. Maka Fx plus 3 atau kita ganti jadi F X plus 3 tadi sudah dimisalkan apa? T. Ft sama dengan 2x kuadrat. X-nya diganti dengan T min 3. T min 3 kuadrat min 6x. Min 6, X-nya diganti T min 3 ditambah 1.
Oke. T min 3 dikuadratkan, T dikuadratkan T kuadrat, 2 dikali min 3 dikali T min 6T, min 3 dikuadratkan plus 9. Min 6 dikali T min 6T, min 6 dikali min 3 plus 18, ditambah 1. 2 dikali T kuadrat, 2T kuadrat, 2 dikali min 6T min 12T, 2 dikali 9, 18, min 6T tetap, 18 tetap, 1 tetap. Nah, T kuadrat ada temennya nggak ada ya, dia sendiri ya, di sini biru ya sendiri. Ditulis ulang, 2T kuadrat. Nah, 12T dengan 6T, tandanya negatif, min 12T min 6T, jadi min 18T. 18 tambah 18, 36, ditambah 1, 37. Maka FT-nya adalah 2T kuadrat min 18T plus 37. Sementara yang ditanyakan tadi apa? Fx, bukan Ft. Kita kembalikan lagi. Setiap T yang ada pada fungsi Ft, kita gantikan dengan X. Ft menjadi Fx, 2T kuadrat menjadi 2X kuadrat, min 18T menjadi min 18X ditambah 37. Maka Fx-nya adalah 2X kuadrat min 18X plus 37. Seperti itu ya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu inverse dari komposisi fungsi. Sebelumnya kita sudah pelajari apa itu inverse, ada berapa langkah dalam mencari inverse. Insya Allah sudah paham ya, silakan kalian review lagi. Sekarang kita masuk ke inverse dari komposisi fungsinya. Nah, inverse dari komposisi fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. FOG diinverskan akan sama dengan G diinverskan dikomposisikan dengan F diinverskan, ya, akan sama nilainya jika kalian coba 1/1. Yang kedua, GOF diinverskan akan sama dengan F diinverskan OG diinverskan, ya, atau komposisi GOF jika diinverskan akan sama dengan fungsi inverse F dikomposisikan dengan fungsi inverse G X-nya, gitu ya. Yang terakhir, FOGOH diinverskan akan sama dengan H diinverskan OG diinverskan OF diinverskan, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya untuk lebih paham. Misalnya, diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 3. Tentukan FOG inverse dan G inverse O F inverse X-nya, ya. Oke, pembahasan. Kita mulai mencari FOG-nya terlebih dahulu. Sebelum mencari inverse-nya, kita cari dulu fungsi komposisinya ya, atau komposisi fungsinya. Kita cari terlebih dahulu FOG-nya. FOG X sama dengan F dalam kurung GX. F fungsi GX-nya mana? X kuadrat plus 3. X kuadrat plus 3. Fungsi F-nya mana? 5X min 1 ya. 5, harusnya ini F-nya tidak ada ya, dihilangkan. 5, X-nya kita gantikan dengan X kuadrat plus 3 min 1. Oke, 5 dikali X kuadrat 5X kuadrat, 5 dikali 3 15 min 1. 5X kuadrat, 15 dikurang 1 14. Ini adalah fungsi komposisinya. Nah, gimana kalau fungsi komposisi tersebut kita inverse kan? Seperti apa? Langkah-langkah dalam mencari inverse ada berapa? Ada 4. Langkah pertama, kita buat fungsinya sama dengan Y ya. FOGX sama dengan Y. Langkah kedua, kita cari nilai X-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat FOGX-nya tadi berapa? 5X kuadrat plus
14 ditulis sama dengan Y. Berarti 5x kuadrat plus 14 pindah jadi min 14. X kuadrat sama dengan di sini perkalian pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Y min 14 per 5. Ketika di sini kuadrat, kuadratnya akan hilang atau menjadi sama dengan X, maka dia akan berbentuk akar plus minus akar Y min 14 per 5. Seperti itu ya, itu sudah langkah kedua. Nah, di langkah ketiga, kita dapatkan FOG inverse Y plus minus akar Y min 14 per 5. Maka di langkah keempatnya kita ganti setiap Y yang ada pada langkah ketiga dengan X. Tinggal ganti saja ya Y dengan X. FOG inverse X sama dengan plus minus akar Y-nya diganti X. X min 14 per 5. Maka FOG inverse X sama dengan plus minus akar X min 14 per 5. Oke, next kita lanjutkan. Nanti hasilnya antara hasil ini FOG diinverskan harus sama dengan G diinverskan dikomposisikan dengan F yang diinverskan. Kita lihat ya apakah hasilnya sama. Oke, kita bahas di yang keduanya. Fx sama dengan 5x min 1. Di sini ibu buat jadi pecahan, sama aja ya, dibagi 1. Maka F inverse-nya adalah X plus 1 per 5. Ini ya, ada ini pentingnya ya, rumus pentingnya. Rumus cepatnya mencari inverse ini ya. Ketika saya punya Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka F inverse-nya adalah min Dx plus B per Cx min A. Oke, yang D di sini pindah jadi ke atas jadi min. Yang A pindah ke bawah jadi min juga. Ya gitu ya, tukar tempat saja di sini ya. Berubah jadi min. Nah, ini sudah dapat kan? Oke. Ini A kan ya, 5 pindah ke bawah. Oke. Terus dari situ gimana? Ya, X tetap plus 1. Kalian cari aja ya, nanti hasilnya pasti sama. Kalau misal ini hasilnya adalah F inverse X-nya X plus 1 per 5. Untuk Gx-nya tadi berapa? X kuadrat plus 3. Maka G inverse X-nya adalah plus minus akar X min 3. Sini ya, X kuadrat jadi akar ya. Oke, maka G inverse dikomposisikan dengan F inverse akan sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, G inverse, oke, F inverse X-nya berapa? X plus 1 per 5. Nah, terus G inverse-nya berapa? Akar X min 3 plus minus ya. Oke. X-nya diganti dengan apa? X plus 1 per 5. X plus 1 per 5 min 3. Dari sini ya. X min 3, X-nya diganti dengan X plus 1 per 5 min 3 plus minus X plus 1 per 5 min 3 kita bisa uraikan menjadi 15 dibagi 5 untuk menyederhanakan penyebutnya di sini ya, 15 bagi 5 3. Oke, maka dihasilkan X tambah 1 dikurang 15 jadi min 14, bawahnya sama per 5. G inverse dikomposisikan dengan F inverse akan sama dengan plus minus akar X min 14 per 5. Insya Allah hasilnya sudah sama ya, kalian bisa cek lagi. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan materi kali ini dapat kalian serap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.